Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan Ibu Rina ya, dengan Mapel Bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk, ketua kelasnya Mas Bagus dipimpin berdoa. Silahkan. Di tempat duduk siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian satu persatu. Arif, ya. Bagus Ludiro, Ada Bu. Risma Kenanga, Hadir. Heni Rahayu, Hadir. Vika Melodia, Hadir, Bu. Gita Ramadhani, Hadir, Bu. Nabila Azahra, Rina Rahayu, Hadir, Bu. Elsa Selviana, Putri Aunila, Dita Aulia, Hadir, Bu. Putri Sela. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam kesehatan selalu dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, materi pelajaran hari ini akan Ibu sampaikan yaitu mengenai teks negosiasi. Pada teks negosiasi ini nanti kita akan berbicara mengenai seperti apa atau bagaimana kita cara bersopan santun ketika bernegosiasi. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu bertanya dulu, pernahkah kalian melaksanakan negosiasi? Pernah. Di mana? Di pasar. Apakah ketika kalian bernegosiasi mendapatkan sebuah hasil? Ya, artinya apa? Ketika kalian menginginkan sebuah barang, itu kalian mendapatkan barang yang sudah kalian negosiasikan di pasar tersebut. Itu namanya berhasil. Tetapi ada juga negosiasi yang tidak berhasil, yaitu ketika kalian sudah menegosiasi di pasar tetapi tidak mendapatkan barang yang kalian inginkan, itu namanya tidak berhasil, semacam itu ya. Nah, untuk yang kita pelajari nanti yaitu selain berhasil atau tidaknya, kita juga akan membahas bagaimana bernegosiasi sesuai dengan norma kesopanan atau sesuai dengan kaidah kebahasaan, begitu ya. Oke. Nah, sebelumnya Bu Rina akan menyampaikan bahwa dalam pertemuan hari ini, dalam pembelajaran hari ini, tujuan dari materi ini yaitu kalian semua mampu menyajikan pikiran dalam bentuk dialog untuk pengajuan solusi secara logis, runtut, kritis, dan kreatif sesuai dengan norma kesopanan tadi. Nah, selanjutnya di sini Bu Rina akan menyampaikan materinya. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Sudah terlihat?
Kenapa tidak bisa? Baik. Ini ya, tampil ya. Kok nggak muncul ya di ini ya? Oke, ini perhatikan. Kok nggak muncul di laptop ya? Kenapa nggak muncul di laptop? Ya Allah. Oke. Nah, ini ya materi ajar teks negosiasi. Di sini, nah ini Allahu Akbar. Nah, nama saya Rina Widyaningsih, masih ingat ya? Iya, dengan guru tercinta harus selalu diingat selalu, oke? Baik, lanjut. Yang perlu kita pelajari dari teks negosiasi yaitu ada pengertian, kemudian ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, strategi, dan contohnya. Yuk perhatikan satu persatu. Satu, ada teks pengertian negosiasi. Teks negosiasi adalah, coba kamu baca Mas Bagus. Teks negosiasi merupakan sebuah teks yang berisi tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Nah ini berarti antara kedua belah pihak, berarti ada dua ya. Ada penjual, ada pembeli, ada pihak satu, ada pihak kedua, begitu ya. Lanjut. Yang kedua adalah ciri-ciri teks negosiasi. Ada berapa Mbak Gita? 4. Ada 4. Yang pertama adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Kemudian yang kedua adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Yang ketiga adanya pengajuan dan penawaran. Yang keempat adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Itu tadi yang yang Bu Rina sampaikan di awal tadi ya. Berarti ada kedua pihak, kemudian pengajuan dan penawaran, kemudian ada kesepakatan. Lanjut. Selanjutnya struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Sambil dibaca ya. Merupakan bagian pembuka pada proses negosiasi seperti mengucapkan salam, contoh selamat pagi, apa kabar, semacam itu. Kemudian ada pengajuan. Pengajuan itu proses mengajukan atau mengemukakan pendapat berupa permintaan usul. Tadi misalkan, Kak, ini saya mau beli buku. Nah, itu kan permintaan, adakah buku yang semacam ini? Misalkan gitu. Kalau ada, harganya berapa ya, Kak? Semacam itu ya, itu pengajuan. Kemudian penawaran. Penawaran itu biasanya dari pihak kedua menyampaikan harga yang dimaksud, tetapi si pihak pembeli menawar, kemudian setelah itu persetujuan antara pembeli dan penjual sudah saling setuju. Apakah itu berhasil atau tidak belum tahu ya. Intinya ada persetujuan meskipun tidak berhasil maupun berhasil, begitu. Lanjut, yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah ini teks negosiasi menggunakan bahasa yang santun.
Santun adalah perilaku dan budi bahasa yang halus. Bahasa yang santun ditandai dengan penggunaan kata-kata dan perilaku yang sopan, menghargai dan menghormati orang lain. Jadi ini tadi yang Ibu maksud ya, kesantunan dalam bernegosiasi. Jadi ketika kalian mau membeli sesuatu, sampaikan dengan baik. Ya, dengan baik. Yang kedua, coba kamu baca Mbak Putri Sela. Yang kedua yaitu menggunakan ungkapan yang bersifat persuasif. Ya. Persuasif adalah bujukan atau ajakan. Bahasa persuasif berarti bahasa yang bersifat membujuk atau meyakinkan orang lain. Ya, yaitu bersifat persuasif. Persuasif adalah bujukan. Apa? Bujukan. Ya, betul. Artinya supaya terbujuk ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan pasangan tuturan. Pasangan tuturan sesungguhnya adalah tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Contoh, Mas Arif. Contoh negosiasi Ini. mengucapkan salam. Ya, mengucap salam berarti membalas salam. Pemerintah Mematuhi atau menolak. Ya, ketika kita memerintah, sebentar Mas, ketika kita memerintah, berhak nggak kita menolak? Berhak nggak kita menerima? Berhak ya. Itu tadi, itu termasuk negosiasi juga. Kemudian meminta. Kalau kita meminta, boleh nggak ditolak? Boleh nggak diterima? Boleh ya. Itu hak sebagai yang pihak kedua. Kemudian mengajukan. Ini juga sama, boleh menerima maupun boleh menolak. Kemudian selanjutnya tahapan dalam negosiasi. Nah, ini yang pertama adalah pengajuan. Yuk dibaca Mbak Nabila coba. Pengajuan merupakan tahap awal dalam negosiasi. Salah satu pihak mengajukan usulan dalam proses negosiasi, misalnya menawarkan berada di proses jual beli. Kemudian pihak lainnya mengajukan tanggapan terkait usulan yang diutarakan oleh pihak yang mengajukan. Baik. Sekarang yang kedua ada penawaran. Jadi setelah pengajuan kita ke penawaran. Coba kamu baca Mbak Heni. Penawaran merupakan inti dalam negosiasi. Dikatakan demikian karena dalam penawaran pihak-pihak yang terlibat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, ini ya, dalam penawaran itu isinya adalah inti dari masalah atau inti dari sesuatu yang menjadi pokok penawaran, pokok bernegosiasi ya. Itu intinya ada di penawaran. Karena yang menentukan berhasil atau tidaknya ya di sini, begitu, di bagian penawaran. Kemudian selanjutnya adalah bagian A, tahapan akhir atau persetujuan ya. Persetujuan coba dibaca. Siapa yang membaca? Baik, silahkan. Persetujuan biasanya terjadi ketika pihak yang mengajukan menyepakati tentang sesuatu yang disepakati. Nah, ini ya, persetujuan biasanya terjadi ketika pihak yang mengajukan pengajuan menyepakati tentang sesuatu yang disepakati. Jadi, ini tadi berhasil atau tidak, tetap keduanya sepakat ya. Intinya itu. Jadi tidak boleh ketika seorang pembeli menawar sesuatu ke penjual, tetapi pembeli istilahnya ngeyel. Tidak boleh karena itu tidak sesuai dengan norma kesopanan. Begitu ya. Oke, paham? Paham. Oke, dilanjutkan. Strategi negosiasi. Membuat agenda, memberikan jaminan-jaminan, mengancam itu boleh ya, asalkan itu jika merasa dirugikan oleh pihak mitra atau pihak yang lain. Kalau kita merasa sepertinya kok ada sesuatu yang membuat saya rugi, kita boleh mengancam sedikit lah, tetapi tetap dengan sesuai
norma kesopanan. Selanjutnya memanipulasi. Terus melibatkan pihak lain. Ini gunanya untuk ikut membantu, ikut membujuk, ikut menekan, ikut mempengaruhi pihak misal penjual semacam itu atau pihak pembeli. Jadi ada pihak-pihak yang ikut membujuk supaya supaya negosiasi tersebut berlangsung tidak berlarut-larut lama tanpa ada hasil semacam itu ya. Lanjut. Kemudian ada kemungkinan akhir negosiasi. Nah, ini menang kalah. Coba kamu baca Mbak Rina. Wah, namanya sama dengan saya. Jangan-jangan kita kembar nih. Yuk Mbak dibaca. Menang kalah, negosiator akan memperoleh keuntungan yang besar dari kesepakatan yang sudah dicapai. Menang-menang, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Bentar Mbak. Oke. Yang pertama tadi adalah menang kalah. Menang kalah yaitu negosiator akan memperoleh keuntungan yang besar dari kesepakatan yang sudah dicapai. Nah, ini ya. Berarti ada salah satu pihak yang menang dan ada salah satu pihak yang kalah begitu. Kemudian yang kedua tadi menang. Baca Mbak Rina. Negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Nah, ini menang. Negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Artinya antara pihak satu dan pihak dua sama-sama mendapatkan keuntungan ya, disebut dengan menang-menang. Jadi yang pihak satu tidak rugi, pihak dua pun tidak rugi. Kemudian yang ketiga ada kalah. Coba kamu baca Mbak Vika. Kalah, kedua belah pihak akan menghindari konflik yang timbul atau kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Oke, ini kalah ini kedua belah pihak akan menghindari konflik yang timbul atau kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Artinya begini, kedua belah pihak tersebut sama-sama tidak untung, sama-sama tidak rugi, tetapi tidak memberikan hasil sepakat mendapatkan sesuatu ya. Artinya pihak satu tidak mendapatkan apa-apa, pihak yang kedua pun tidak mendapatkan apa-apa juga. Jadi tidak beruntung keduanya. Kalau menang-menang tadi kan sama-sama beruntung, kalau kalah-kalah itu keduanya tidak beruntung. Begitu ya. Paham? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak saya lanjutkan. Oke, nah ini ada contoh teks negosiasi jual beli. Yuk, Ibu minta 2 anak ke depan untuk memperagakan penjual dan pembeli. Ibu minta Mbak Elsa dan Mbak Putri Aunila maju ke depan. Muter sana Mbak. Nah, ya, satu di sana, satu di sini. Yo, siapa penjual? Saya. Oke, kamu pembeli ya Mbak. Yuk dimulai yang keras suaranya. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari mau beli apa? Ada patung Garuda yang dibuat dari kayu? Ya, ada. Yang besar atau yang kecil? Yang sedang saja. Bagus itu Mbak. Cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir? Saya pakai sendiri. Harganya berapa? 300.000. Wah, mahal. 200.000 ya. Belum boleh. 285.000 ini sudah murah Mbak. Di tempat lain lebih mahal. Tidak mau. Kalau boleh 250.000. Belum boleh. Yang sedikit deh. Ya, sebenarnya ini belum boleh. Tapi untuk sebenarnya ini belum boleh, tapi untuk Mbak boleh. Mau beli apa lagi? Tidak, itu saja. Ini uangnya. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih Mbak, tepuk tangan. Ya, terima kasih Mbak Putri Aunila sama Mbak Elsa yang sudah memperagakan ini tadi ya. Setelah kalian mendengarkan yang disampaikan Mbak Elsa tadi, kira-kira ini mengenai apa ya? Mengenai negosiasi antara patung Garuda. negosiasi souvenir patung Garuda. Apakah ada hasilnya? Ada. Bagus, artinya ini berhasil atau tidak? Berhasil ya. Oke, berarti kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu ada tugas untuk kalian, adakah yang mau ditanyakan ke Ibu? Tidak. Oke, Bu Rina lanjutkan ya. Sekarang Bu Rina akan memberikan tugas. Nah, tugasnya nanti kalian menyimak video, kemudian kalian menanggapi beserta dengan kelompok ya. Ini kita buat kelompok dulu. Ini ya, kelompok Ibu dalam kelas ini diberi nama kelompok hebat. Sebentar ya, tampilannya masih kelihatan. Kok hilang ya? Sudah. Oke. Nih ya, kelompok hebat di sini Bu Rina menggunakan aplikasi Camp Random Generator. Kita akan membuat kelompok menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti siapapun kelompoknya, setelah Bu Rina buat seperti ini, kalian boleh menyesuaikan tempat duduk masing-masing ya. Oke. Jadi tidak boleh memilih, Bu Rina yang menentukan. Begitu ya. Nah, ini sudah ada masing-masing kelompoknya. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yuk, masing-masing segera menyesuaikan tempat duduknya. Untuk ketua kelompoknya yang nomor 1 ya, semua masing-masing kelompok. Yuk, langsung. Ya, nggak apa-apa. Yuk, tetap di sini nggak apa-apa, tetap di sini yuk. Mbak, minta dibagikan per kelompok ya. LKPD-nya dibagikan dulu. Sudah? Oke.
Perhatikan ya, kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing. Nanti tugas kalian yang pertama di sini nanti Bu Rina akan menampilkan 2 video. Video yang pertama nanti siapa yang bisa menjawab dengan cepat Bu Rina beri hadiah. Oke? Siap-siap ya. Jadi perhatikan dengan baik video berikut. Nah, ini tadi ya. Video tadi Ibu bertanya, kira-kira apa isi dari adegan tersebut? Saya, Bu. Oke, Mbak Eni. Negosiasi di pasar buah. Ada seorang pembeli menawar buah-buahan yang akan digunakan untuk parsel. Betul, tepuk tangan. Mbak Eni dapat hadiah dari saya ya. Semoga bermanfaat. Baik, sekarang Ibu lanjutkan video yang kedua. Video yang kedua ini nanti silahkan kalian dengarkan, kalian perhatikan isinya apa, kemudian siapa saja, karena itu nanti gunanya untuk mengerjakan LKPD kalian ya. Paham? Paham. Oke, Ibu sampaikan videonya, disimak, diperhatikan baik-baik. Nah. Diperhatikan ya. Oke.
Permisi, selamat siang. Ya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya. Ada? Sudah mencari di rak novel? Sudah Pak, tapi tidak. Baiklah, saya coba carikan di gudang. Silakan tunggu di ruang tunggu ya. Baik Pak, terima kasih. Kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini buku Berapa harga buku ini Pak? 58.000 saja. Harga itu terlalu mahal untuk saya Pak. Bolehkah saya menawar? Boleh, silakan saja. Bisa tidak Pak? Harga jadi 45.000 saja Pak. Buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja? Saya dapat mau bantu. Ini untuk tugas sekolah saya. itu terlalu murah? Bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain, tidak akan ada lagi. Tapi uang saya hanya 50.000. Begini saja, saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah Pak, saya beli bukunya. Ini bukunya. Ini uangnya pas ya Pak. Terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, itu video yang sudah kalian saksikan ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, membahas apa saja yang ada di video tersebut, kemudian bagaimana strategi yang dipakai dan bagaimana kaidah kebahasaan yang ada pada video tadi. Paham maksud Ibu? Paham? Paham. Oke. Sebelum kalian mengerjakan, sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Silakan kalian diskusikan. Kira-kira kalian bisa mengerjakan selama 20 menit? Bisa. Bisanya semangat. Oke, kalau 15 menit? Bisa. Oke, 15 menit dikerjakan dari sekarang. Silahkan yuk masing-masing berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Mungkin ada kesulitan. Jangan lupa LKPD-nya diberi nama kelompok masing-masing. Oh iya, begini, di LKPD ini sudah Ibu tampilkan percakapan yang ada di video tadi. Jadi kalian bisa membacanya ulang supaya memahaminya lebih mudah ya. Oke, yuk dimulai. Ya. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan, kalian mempresentasikan di depan, ya. Yuk, silahkan.
Baik, sudah selesai? Sudah. Yuk, dari kelompok mana yang mau yang bersedia presentasi di depan? Yuk, kelompok berapa? Kelompok berapa, Mbak? 2. Kelompok 2. Sebentar, itu personilnya sudah siap, kayaknya yang satu belum. Bagaimana kalau kelompok 1 dulu yang tampil? Siap? Ya. Siap, yuk silahkan. Sudah siap semua per kelompok ya? Sudah. Oke, yuk silahkan ke depan. Baik, yuk masing-masing silakan kalian perkenalkan dulu kelompok berapa, siapa saja anggotanya, baru kalian sampaikan isinya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita. Perkenalkan nama saya Dita. Saya Bagus. Saya Risma. Kami dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan. Jangan gugup ya Mbak, biasa saja. Ayo. hasil diskusi kami. Baik. A. Toko, penjaga toko dan siswa SMK. B. Isi teks. Seorang siswa SMK yang ingin membeli sebuah buku novel berjudul Siti Nurbaya. Namun uangnya tidak cukup. Kemudian siswa SMK tersebut dengan sopan menawar harga buku ke penjaga toko. Setelah bernegosiasi, akhirnya mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. C. Tahapan 1. Pengajuan. Kutipan, harga itu terlalu mahal untuk saya, Pak. Bolehkah saya menawar? Alasan. Awal mula terjadinya negosiasi yaitu ketika seorang siswa SMK mengajukan untuk menawar suatu barang dengan kalimat yang sopan. 2. Penawaran. Bisa tidak Pak, harga jadi 45.000 saja Pak. Uang saya tidak cukup, bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu ini untuk tugas sekolah saya. Alasan. Siswa SMK melakukan penawaran kepada penjaga toko dengan alasan bahwa untuk membeli itu yang dimaksud. 3. Kesepakatan. Kutipan. Mungkin saja saya akan memberikan buku ini seharga 50.000, bagaimana? Baiklah Pak, saya beli bukunya. Ini uangnya Pak ya Pak, terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama, terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Alasan. Di dalam percakapan sering terlihat bahwa tidak adanya kesepakatan dalam bernegosiasi antara kedua belah pihak dan hasilnya pun sangat baik karena keduanya saling menguntungkan. Baik, dengarkan kelompok yang lain. Mungkin ada beberapa evaluasi dari yang disampaikan oleh teman kalian di depan. Mungkin kelompok 2 mau menyampaikan, mau bertanya apa evaluasinya mungkin? Evaluasi dari pengajuan, penawaran maupun kesepakatan. Ya, bertanya dulu. Baik, yuk Mbak Heni. Mau bertanya apa Mbak? Ya. Evaluasi dari tahapan pengajuan. Yuk, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Sudah sesuai dengan norma kesopanan dibuktikan dengan kata bolehkah? Nah, sudah dijawab, Mbak. Kemudian kelompok 3 bertanya tidak. Evaluasi yang mana? Evaluasi dari penawaran itu apa? Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Hal yang dilakukan sudah benar karena melakukan penawaran dengan baik dan sopan, sehingga pihak lain tidak merasa tersinggung. Baik. Terima kasih atas penampilan kalian. Semuanya beri tepuk tangan. Silakan ditutup dan duduk di tempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, silakan duduk. Oke, selanjutnya penampilan dari kelompok 2. Kelompok 2. Yang nomor 2 ya. Oke. Yuk, silakan perkenalan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 2 yang beranggotakan saya Putri Sulatinata, saya Elsa Hardiana, saya Heni, Saya Widya. tanggapan pengajuan pembeli. Selamat pagi, di sini ada jengkol Bu. Penjual. Oh iya, pagi Bu. Itu ada Bu, jengkolnya ada di bagian depan ya. Pembeli. Sekilonya berapa Bu? Penjual. 80.000. Wah, masih mahal banget ya. Iya Bu, belum turun lagi. Tapi ini jengkolnya tua-tua enggak Bu? Penjual. Tua-tua kok bisa dipilih sendiri Bu, silakan saja. Penawaran pembeli. Ini sudah Bu. Bu beneran ini nggak bisa kurang 50.000 saja ya. Penjual. Waduh, kemurahan itu segitu lah, 70.000 paling pasnya. Kesepakatan pembeli. Ya sudah, ini uangnya Bu. Penjual. Baik, terima kasih. Sudah. Sudah? Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang perlu ditanyakan tidak? Ada? Ada tidak? Ada. Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 yuk. Siapa yang bertanya? Baik, lanjut Mbak. Kata apa yang harus diperbaiki dalam teks pada pengajuan? Dalam teks pengajuan kata apa yang diperbaiki? Yuk, siapa yang mau jawab? Saya. Baik, yuk. Tulis, selamat pagi, apa di sini ada jengkol Bu? Penjual, oh iya, pagi Bu, itu ada Bu, jengkolnya ada di bagian depan ya. Pembeli, sekilonya berapa Bu? Penjual, 80.000 Bu. Pembelilah masih mahal sekali ya. Penjual, iya Bu, belum turun lagi. Pembeli, tapi apa ini jengkolnya tua Bu? Penjual, tua Bu, bisa dibeli sendiri Bu, silahkan akses. Sudah? Oke, ada kelompok lain yang bertanya? Oke, yuk Mbak. Kata apa saja yang harus diperbaiki dalam tahap penawaran? Pembeli, ini sudah Bu. Bu, beneran ini tidak bisa kurang 50.000 saja. Penjual, waduh kemurahan itu Bu. Kalau gitu 70.000 paling pas. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, sudah paham ya. Silakan ditutup, Mbak. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Yuk silahkan ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Rahimi. Saya Putri Aminah Azanda. Saya Vika Melodia Rizky. Saya Nabila Azanda. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Strategi apa yang digunakan dalam proses tawar-menawar dalam video tersebut? Strategi menang dan menang. Karena negosiator
Bagaimana kaidah kebahasaan teks negosiasi? 1. Menggunakan bahasa yang santun. Santun adalah perilaku dan budi bahasa yang halus. Bahasa yang santun ditandai dengan penggunaan kata-kata dan perilaku yang sopan, menghargai dan menghormati orang lain. 2. Menggunakan ungkapan yang bersifat persuasif. Persuasif adalah bujukan atau ajakan. Bahasa persuasif berarti bahasa yang bersifat membujuk atau meyakinkan orang lain. 3. Menggunakan pasangan tuturan. Pasangan tuturan sesungguhnya adalah tindakan saling memberi pesan yang merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Negosiasi ya. Sudah? Baik. Dari kelompok 3 ada yang mau bertanya, kelompok lain? Kelompok 1 ada pertanyaan? Baik, yo bertanya. Jika salah satu pihak mencapai tujuan dan salah satu tidak mencapai tujuan itu dinamakan. Siapa yang mau menjawab? Jika salah satu pihak mencapai tujuan dan salah satu tidak mencapai tujuan itu dinamakan menang atau kalah, karena negosiator akan memperoleh keuntungan yang besar dari kesepakatan yang sudah disepakati. Baik, jawabannya itu ya Mas. Kelompok 2 tidak, ada tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Silakan ditutup, Mbak. Terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi adalah penampilan ketiga kelompok hebatnya Bu Rina ya. Jadi setelah kita menyaksikan masing-masing kelompok berpresentasi hasil diskusi masing-masing, kira-kira dalam bernegosiasi yang paling penting yang perlu diperhatikan itu apa? Menggunakan bahasa yang baik. Ada lagi? Selain menggunakan bahasa yang santun, yang ya, ya persuasif tadi apa? Membujuk. Jadi selain sopan santun, sifatnya juga harus membujuk. Selain itu apa lagi? Ingat, dalam negosiasi yang paling utama selain sopan santun dan persuasif itu harus ada ada dua belah pihak. Kalau hanya satu orang tidak akan terjadi negosiasi. Paham untuk semuanya? Paham. Dari materi yang disampaikan, dari diskusi LKPD yang kalian kerjakan, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Sudah jelas semua berarti ya? Sudah. Sekarang Ibu bertanya, dalam pembelajaran hari ini untuk teks negosiasi selanjutnya, pertemuan yang akan datang, Ibu akan meminta kalian untuk membuat teks negosiasi yang nantinya akan diperagakan di depan. Itu tugas minggu depan ya, jangan lupa kalian membuat teks negosiasi. Ini tugas mandiri ya, bukan tugas kelompok. Ingat, semuanya harus mengerjakan. Paham? Ada pertanyaan? Iya. Kalian akan membuat kira-kira sumbernya dari mana ya?
Internet? Boleh. Dari apa? Buku paket? Boleh. Dari apa? YouTube? Boleh. Boleh ya. Pokoknya minggu depan Bu Rina harus sudah menerima teks negosiasi yang kalian buat. Masing-masing per orang harus membuatnya. Paham ya? Paham. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Karena tidak ada yang ditanyakan dan sudah selesai dari awal hingga akhir. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Gambarnya yang ini ya, senang, begitu ya. Terima kasih. Nah, setelah itu kita karena senang kita tunjukkan semangat kita seperti apa. Tirukan Bu Rina ya. Kita semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri dulu, yuk. Semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Kemudian tangan kanan dulu 2 kali, tangan kiri 2, kaki kanan, kaki kiri gitu ya. Seperti yang biasa kita lakukan. Oke, siap? Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yes, luar biasa. Semangat. Terima kasih. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Terima kasih. Jangan lupa dalam perjalanan pulang, semoga kalian semua selamat, selalu diberikan kesehatan, supaya minggu depan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dengan sehat, dengan lancar. Karena ini nanti sedikit ilmu yang Ibu berikan insya Allah akan bermanfaat kalian untuk masa depan kalian nanti. Jadi selalu semangat, selalu sehat, dan selalu berpikir positif thinking ya. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Bapak Asep sudah selesai.